Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitriansyah dari Prodi D3 Keperawatan. Baik, saya di sini ingin menjelaskan mengenai proses pembentukan urin dan macam-macam kateter dan apa saja sih kondisi yang mengharuskan kita untuk menggunakan kateter. Yuk simak terus. Proses pembentukan urin ada 3 tahap, yaitu yang pertama ada filtrasi, lalu yang kedua reabsorpsi, dan yang ketiga ada sekresi. Cairan yang akan disaring di nefron akan dibawa oleh darah ke glomerulus. Setiap harinya ada sebanyak sekitar 180 liter air yang disaring oleh glomerulus. Ini berarti cairan dalam tubuh kita disaring sekitar 30 kali dalam sehari. Setiap saat darah kotor melewati ginjal dan keluar menjadi darah bersih. Darah yang telah memasuki ginjal akan datang kembali untuk disaring setelah beberapa jam. Kapiler glomerulus sangat mudah dilewati oleh air dan larutan kecil. Tekanan darah dalam ginjal tinggi sehingga air menuju glomerulus. Komposisi hasil filtrasi yang masuk ke glomerulus antara lain sebagai berikut. Air, NaCl, ion bikarbonat, ion hidrogen, urea, glukosa, asam amino, dan sisa obat-obatan. Panel yang berwarna hitam adalah reabsorpsi dan yang berwarna biru adalah sekresi. Pada tubulus proksimal terjadi reabsorpsi glukosa, asam amino, NaCl, air, dan sekresi ion hidrogen dan sisa obat-obatan. Kemudian aliran urin menurun mengikuti pembuluh dan sampai di lekung Henle, di mana terjadi reabsorpsi air dan NaCl. Reabsorpsi air NaCl terjadi di tubulus contortus distal. Tubulus distal berakhir di saluran pengumpul. Saluran pengumpul akan melakukan reabsorpsi jika tubuh kekurangan cairan dan mineral. Lalu hasil reabsorpsi dan filtrasi inilah yang akan dikumpulkan menjadi urin. Nah, jadi itu dia proses pembentukan urin. Lalu yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai macam-macam dari kateter. Kateter adalah sebuah alat yang berbentuk tabung yang dimasukkan ke dalam kandung kemih yang bertujuan untuk mengeluarkan urin melalui uretra. Ada 6 macam kateter menurut bahannya. Yang pertama ada gelas, lalu polietilin, lalu yang kedua ada logam, yang ketiga ada logam, lalu nilon, karet, dan silikon. Macam-macam kateter menurut bentuknya ada kateter yang ujungnya melingkar, lalu kateter yang ujungnya bulat seperti bunga, dan kateter yang pada ujungnya terdapat seperti balon. Adapun salah satu kondisi seseorang yang mengharuskan untuk menggunakan kateter adalah retensi urin. Retensi urin adalah suatu kondisi ketidakmampuan kandung kemih untuk mengeluarkan seluruh urin. Misalnya karena adanya pembesaran prostat dan hidrofrenesis. Baiklah, sekian penjelasan dari saya mengenai pembentukan urin, lalu macam-macam kateter dan kondisi yang harus menggunakan kateter. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.